Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib wal isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai malam ini, sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan, serta masih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik yang patut kita ikuti. Olehnya itu, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melakukan setiap ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan bahwa pertemuan mulai malam ini, insya Allah setiap malam Selasa atau hari Senin kita memiliki kajian kitab Tauhid dan diselingi dengan kitab hadis arba'in. Ya. Kitab Tauhid yang kita pegang, mungkin sebagian dari jamaah ada yang punya. Ya. Bagi jamaah yang mau baca bukunya, iya, bisa diambil di rak. Oh iya. Nanti dikembalikan setelah digunakan. Iya. Iya. Oh, silakan. Apa itu silakan. Jadi berbahasa Indonesia ini Bapak Ibu, jadi sangat mudah untuk kita pahami. Ya. Kitab Tauhid, ya. Pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kita mau kenal sedikit dulu siapa pengarang dari kitab Tauhid ini. Beliau bukan hanya memiliki satu-satunya kitab ini, tapi masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Bahkan di dalam kitab yang Bapak Ibu pegang sekarang itu disebutkan ada 11 kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Dan kitab yang bersama kita, kitab Tauhid ini, ya, kitab tentunya yang menerangkan tentang tauhid, ya, yang menerangkan tentang akidah, keutamaan tauhid, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan tauhid seperti syirik, bid'ah, khurafat, dan syubhat-syubhat yang lainnya. Nah, siapa beliau? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya, biasa juga dikenal dengan panggilan Syekh At-Tamimi. Ya, biasa Bapak Ibu kita dengar Syekh At-Tamimi, itu beliau yang dimaksud, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir pada tahun 1702 Masehi, ya, atau 1115 Hijriah, di wasati Jaziratil Arabiyah, di Saudi. Beliau memang hidup di tengah-tengah para ulama, karena guru pertamanya beliau itu bapaknya sendiri, yaitu Syekh Abdul Wahhab. Jadi gurunya yang pertama adalah bapaknya sendiri, Syekh Abdul Wahhab. Nah, kemudian mertuanya atau bapak dari istrinya juga adalah seorang ulama. Jadi memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tinggal di keluarga para ulama.
Beliau sudah menghafal Al-Quran sebelum umurnya sampai di umur 10 tahun. Tidak disebutkan apakah di umur 9, 7, atau 8. Tapi beliau sudah menghafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Dan kebanyakan ulama-ulama kita seperti itu. Ya, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah menghafal Al-Quran di umur 7 tahun. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala bukan cuma Al-Quran, tapi kitab, ada namanya kitab Al-Muwatta. Ya, itu dihafal di umur 13 tahun. Di umur 13 tahun Imam Malik rahimahullah ta'ala sudah menghafal, ada kitab namanya Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Muwatta ini adalah kitab sebelum munculnya Al-Bukhari dan Muslim, adalah kitab hadis yang pertama menjadi rujukan kaum muslimin. Sebelum ada Bukhari dan Muslim, rujukan pertamanya setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta. Dan Imam Malik menghafal kitab itu di umur 13 tahun. Jadi seperti itu para ulama kita, dari sejak kecil memang sudah belajar ilmu. Dan saya selama di Sudan, Bapak Ibu sekalian, kita belajar kepada guru-guru kita. Itu kita satu majelis dengan anak-anaknya para guru kita, para masyayikh. Dan anak-anak mereka itu kecil-kecil, anak-anak SD. Sempat pada suatu saat Al-Usul Ats-Tsalasah yang kita pelajari, kemudian Syekh menyuruh untuk menghafalnya. Bagi yang mau menyetor hafalan, kita mengambil sop ke belakang. Nah, ini kita sudah dewasa semua, tua-tua. Ada yang lebih tua dari Syekh. Dan kita bergabung semua dengan anaknya yang baru SD. Nah, saya termasuk di antara yang mengambil sop ke belakang itu, mengambil barisan untuk menghadapkan hafalan Al-Usul Ats-Tsalasah. Kebetulan di depan saya anaknya. Anak beliau ini kira-kira umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Sampai kira-kira di depannya Syekh, jadi dia menghadapkan hafalannya di depan bapaknya sendiri, di depan murid-muridnya Syekh tersebut. Ketika anaknya ini menghafal begitu lancar, sedangkan saya belum lancar. Wah, itu saya, Bu, itu saya langsung ke belakang lagi. Malu. Setelah anaknya, kemudian saya, ternyata jauh hafalannya. Anaknya itu lancar kayak surah Al-Fatihah, sedangkan saya masih terbata-bata waktu itu. Akhirnya saya tidak pede. Sementara menghadapkan hafalannya anaknya ini, saya mundur ke belakang. Tidak pede, langsung di belakangnya. Kemudian seorang anak kecil SD umur 7 tahun. Kemudian tiba-tiba giliran saya, kemudian terbata-bata. Akhirnya saya ke belakang. Ya, seperti itu para ulama kita. Dan anaknya itu sudah hafal, sambil menghafal Al-Quran. Sudah hampir 30 juz dihafal di umur 7 tahun. Dan begitu para ulama kita mengajarkan anak-anaknya. Ya. Anaknya, guru pertama anaknya adalah orang tuanya sendiri. Orang tuanya. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengambil bagian itu. Mengajar anak-anak kita sebelum diajar oleh orang lain, supaya menjadi kisah bagi mereka bahwa guru pertama mereka adalah orang tuanya sendiri. Yang mengajarkan mereka alif ba ta sa adalah ibunya, adalah bapaknya, gitu, bukan orang lain. Walaupun juga tidak masalah kalau memang kita tidak mampu, ya silahkan carikan guru yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara pengajaran yang baik yang dilakukan oleh para ulama kita adalah memang yang pertama mereka pelajari sehingga menjadi seorang ulama adalah belajar Al-Quran. Ya. Walaupun mungkin kita sebatas
membaca lancar, beberapa surat kita, anak-anak kita hafal atau bahkan beberapa juz, nggak ada masalah. Yang penting pelajaran yang pertama, ajarkan kepada mereka Al-Quran. Kalau para ulama kita memang mereka hatamkan dulu Al-Quran. Bahkan di sana itu banyak pondok-pondok di Sudan tempat saya belajar, itu banyak pondok-pondok mengajarkan hadis. Dan yang boleh belajar di pondok hadis itu adalah mereka yang sudah pernah menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi memang diurutkan siapa yang mau belajar hadis, syaratnya adalah sudah menghatamkan Al-Quran. Ya, menghatamkan Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak bisa seperti itu, tetap kita mengambil bagian, yaitu mempelajari agama ini. Karena yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita melihat kemampuan orang, tapi lihat kemampuan kita sendiri. Dari mana kita mulai. Yang kedua, lihat kesempatan. Kalau yang ada di sekitaran kita memang kajian yang seperti ini, maka itu yang diikuti. Jangan kita mencari yang seperti yang kita dengar. Contoh misalnya, kalau di Sudan seperti tadi, menghafal Quran dulu baru membaca, baru belajar hadis. Nah, kalau itu yang diikuti tidak jadi, Ki. Ya. Karena menghafal Quran tidak juga. Seandainya memang kita berada di majelis yang betul menghafal Quran, nggak ada masalah. Tapi menghafal Quran juga enggak. Kemudian kita juga tidak belajar hadis, tidak belajar juga tauhid. Maka apa yang kita lihat, yang kita dapati di sekitar kita, maka majelis itu kita ikuti. Ya, kemudian setelah beliau menghafal Al-Quran, baru belajar nahwu, sorof, hadis, fikih, tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Beliau berumur 91 tahun. Umurnya 91 tahun. Ya, sekitar sudah lebih 230-an tahun yang lalu. Kalau sampai 2025 ini. Sekitar 230 tahun yang lalu. Ya, beliau dikenal dengan seorang ulama pembaharu. Ya, pembaharu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab kita ini itu ada 66 bab. Kalau di sini 67 bab karena dimasukkan muqaddimah. Itu sebenarnya yang pertama itu masih muqaddimah. Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Ya. Dalam kitab aslinya itu yang pertama itu keistimewaan tauhid dan seterusnya. Jadi ada 66 bab ya, terkait dengan tauhid, memurnikan Islam dan larangan terhadap melakukan kesyirikan. Adapun penyarah ya, ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada takliknya, syarahnya, walaupun masih ringkas ya. Kalau tidak sampai setebal ini. Jadi sudah ada itu yang di bawah garis itu sudah ada catatan ya. Sudah ada catatan penjelasan. Ya, syarah yang kita pakai penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Beliau dengan pengarang kitab ini umurnya hampir sama. Kalau Syekh bin Baz ini umurnya 90 tahun. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab umurnya berapa tadi? 91 tahun. Kalau penyarah yang menjelaskan kitab tauhid ini umurnya 90 tahun. Beliau wafat pada tahun 1999, masih baru. Ya. Makanya beliau adalah ulama kontemporer. Wafat pada tanggal 13 Mei 1999, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau juga sudah menghafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Kemudian waqaffa basaruhu wa huwa fil 20 min umrihi. Beliau buta
di umur 20 tahun. Jadi kalau orang seperti beliau di umur 20 tahun sudah tidak melihat bisa menjadi seorang ulama. Ya, seharusnya kita lebih menjadi ulama. Ya, karena kita melihat. Ya. Dan apa-apa sekarang yang kita mau cari sudah ada di HP. Seharusnya kita lebih ulama lagi daripada ulama dulu. Nggak ada HP. Mereka mau mencari harus ke perpustakaan, harus memiliki buku-buku yang banyak. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu punya buku yang banyak, cukup buka HP, kemudian apa yang ibu mau tanyakan langsung dapat jawabannya. Iya. Bapak Ibu juga bisa menjawab kalau ada yang nanya, pertanyaannya ditulis lagi di HP. Nah kasih maki lagi berita jawaban dari HP. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai yang pertama Kitabut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qaluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Kita baca dulu dua ayat itu. Jadi beliau Bapak Ibu sekalian, yang akan kita dapati dari buku ini, kitab ini, itu ayat dengan hadis. Ya, ayat hadis. Jadi saya berikan lagi penerangan supaya jelas. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar tentang ulama ini. Ini seorang ulama pembaharu yang mengajarkan kepada kita ajaran yang lurus, agama Islam yang benar. Di luar sana Bapak Ibu sekalian, kan sebaik-baik bagaimanapun baiknya orang tetap ada yang tidak suka, Pak. Ya. Dan seburuk-buruk orang tetap ada yang suka. Beliau ini tidak sedikit juga orang tidak suka sama beliau. Ya. Padahal bahkan ada yang melihat bahwa kitab tauhid yang kita baca ini itu penuh dengan kesesatan. Padahal justru mengeluarkan kita dari kesesatan Bapak Ibu. Karena yang disampaikan hanya Quran dan hadis, nggak ada yang lain. Coba Bapak Ibu kalau dibuka. Nah, di antara mereka kenapa sampai membenci? Ternyata banyak yang membenci dan belum pernah membaca buku ini. Hanya sekedar karena gurunya mengatakan ini tidak baik, kemudian dia juga taklid buta, mengatakan orang ini tidak baik. Banyak orang yang artinya mengajarkan kepada orang lain untuk dijauhi kitab ini, Pak. Iya. Padahal Bapak Ibu, Masya Allah sekarang ada di tangan Bapak Ibu. Silahkan dibaca. Apa yang harus dijauhi di dalam buku ini? Semuanya berisi ayat dan hadis, ayat dan hadis. Ternyata di antara mereka karena tidak membaca isinya, hanya sekedar ada orang yang mengatakan tidak baik, sehingga mengatakan tidak baik. Nah, yang pertama ayat yang disebutkan oleh pengarang adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan daripada penciptaan, Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Pernah ada yang bertanya, kalau manusia beribadahnya jelas, sholat, puasa, mengeluarkan zakat, nah bagaimana ibadahnya jin? Ya, maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, ibadahnya jin itu sama dengan ibadahnya manusia. Sholat, puasa, mengeluarkan zakat, berzikir, berdoa, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya karena kita manusia, zahir, nampak, kita dilihat oleh jin dan kita tidak bisa melihat jin. Tapi tugasnya sama dan nabinya adalah manusia, yaitu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada nabi dari kalangan jin. Jadi kalau ditanya siapa nabinya para jin, nabinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Iya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Jin ayat 14. Di sana disebutkan bahwa di antara jin itu ada yang taat, ada juga yang bermaksiat. Ya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kami ada yang patuh dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Itu jin yang mengatakan. Di antara kami, di antara jin, ada yang patuh dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan siapa yang menjadikan Islam sebagai agamanya, maka dia taharraw rasyada. Dia mendapatkan petunjuk, telah memilih jalan yang lurus. Kalau Bapak Ibu mau lihat di halaman 11 ya. Halaman 11 di bukunya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya pada surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu ada utusan, seorang rasul. Tujuannya apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk agar supaya manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini sama dengan ayat yang pertama, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Lalu Allah utus seorang rasul supaya mereka, rasul-rasul ini, menerangkan bagaimana umatnya beribadah. Jadi rasul ini, Bapak Ibu sekalian, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus di muka bumi ini. Dan para rasul-rasul Allah itu adalah dari kalangan manusia, agar supaya mereka saling memahami. Tujuannya adalah untuk rasul ini diutus untuk mengajarkan bagaimana tadi orang-orang beribadah kepada Allah. Kan tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Terus bagaimana kita beribadah? Maka Allah mengutus seorang rasul mengajarkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Nah, apa itu taghut? Taghut itu adalah sesembahan, kullu ma'ubida min dunillah. Setiap sesembahan yang disembah selain kepada Allah, itu namanya taghut. Makanya dalam ayat ini dilarang untuk apa? Wajtanibut taghut. Disuruh untuk menjauhi taghut. Berarti disuruh untuk menjauhi sesembahan selain kepada Allah. Ya. Nah, dikatakan bahwa taghut ini oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala adalah kalau benda-benda Bapak Ibu sekalian itu misalnya batu, ya, batu itu semua dianggap sebagai berhala. Kalau manusia disebut dengan taghut. Jadi kalau ada yang menyembah batu, menyembah sesembahan patung, semua yang dia sembah dalam bentuk benda mati itu namanya berhala. Nah, bagaimana kalau ada orang yang menyembah manusia? Maka manusia itu tidak disebut sebagai berhala, tapi disebut taghut. Nah, disebut taghut. Ya. Tapi taghut ini bukan sekedar disembah, terbagi dua. Kalau ada orang yang tiba-tiba disembah, ya, tiba-tiba disembah, diagung-agungkan, disembah seperti layaknya seperti Tuhan, seakan-akan apa yang Allah bisa lakukan, manusia ini juga mampu melakukannya.
tapi orang yang disembah ini tidak ridho disembah, maka orang ini tidak masuk dalam kategori togut. Ya, maka togut ini adalah ketika di antara yang disembah dan yang menyembah sama-sama ridho. Ya, sama-sama ridho. Jadi kalau ada pada hari ini Bapak Ibu sekalian banyak orang yang sudah meninggal, kemudian kalau kita lihat ya dia minta karena dia orang soleh. Pernah nggak Bapak Ibu menyaksikan atau mendengar karena dia orang soleh dulunya waktu dia hidup, kemudian pada hari ini kuburnya itu seperti disembah karena tidak mau tongi dibilang saya menyembah kubur? Enggak juga dia. Tapi apa yang dilakukan, dia datangi kubur itu seperti menyembah kubur, seperti dia menyembah Allah, seperti itu juga yang dilakukan. Contohnya apa? Saya pernah mendengar tapi dulu katanya itu ada pernah di kuburan, kemudian dia tawaf. Ini kan seperti orang yang tawaf di Ka'bah. Jadi ibadah yang dia lakukan kepada Allah itu mirip ibadah yang dilakukan kepada orang soleh yang sudah meninggal ini. Kemudian minta doa kepada orang yang sudah meninggal, seperti dia minta doa langsung kepada Allah. Nah pertanyaannya, apakah orang soleh ini ridho orang melakukan seperti itu kepada dia? Kalau dia ridho, maka ini namanya togut. Tapi kalau dia tidak ridho, seandainya dia hidup, maka dia akan memerangi semua itu yang datang. Maka ini tidak disebut dengan togut. Tapi kalau ada yang sebelum meninggal mengatakan, tawaf memang kok itu kalau saya meninggal, nah itu togut itu. Ya, datangi kuburku minta-minta memang kok sama saya. Sedangkan waktu dia masih hidup saja kita minta kepadanya tidak terkabulkan, masa setelah meninggal baru terkabulkan? Kan gak masuk akal. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi togut itu adalah, pertama dalam ayat ini diminta kepada kita untuk menjauhinya, tapi harus kita tahu siapa mereka. Adalah mereka yang ingin disembah. Ingin disembah. Iya. Itu namanya tagut. Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin, dan dia ridho. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ila akhiril ayat, pada surat Al-Isra. Dan Tuhanmu memerintahkan alla ta'budu, agar tidak menyembah, beribadah, illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Artinya memang Allah menciptakan kita beribadah, dan jangan sekali-kali beribadah selain kepada Allah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kitab ini pengarang mengumpulkan ayat-ayat yang serupa, ya, terkait dengan judul yang disebutkan. Jadi ada 66 judul pada buku ini. Itu beliau mengumpulkan ayat-ayat yang serupa, bahkan ayat yang menjawab dari ayat sebelumnya yang belum jelas. Kalau di atas beliau menyebutkan satu ayat, menyembah kepada Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ya. Kemudian beliau mendatangkan ayat bagaimana cara kita menyembah, yaitu dengan Allah mengutus seorang rasul. Kemudian dipertegas lagi pada ayat ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah memerintahkan kepadamu untuk hanya menyembah kepada Allah. Karena kalau cuma di ayat yang pertama tadi, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah, maka masih ada kemungkinan boleh menyembah yang lain. Coba Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita, Allah menciptakan kita untuk apa? Menyembah. Kalau sampai di situ saja, tidak ada qarinah pendukung dari ayat yang lain, maka orang bisa saja menyembah Allah dan boleh menyembah selain Allah. Sebagaimana tugas kita datang ke masjid adalah untuk sholat, tapi boleh kita tidak
boleh melakukan selain daripada sholat, yaitu mendengarkan majelis ta'lim, membaca Al-Quran, berzikir. Tidaklah jadi orang datang ke masjid adalah untuk sholat, tapi boleh tidak sholat, yaitu berzikir, datang ke masjid untuk berzikir, membaca Al-Quran. Nah, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipertegas bahwa ibadah kepada Allah itu ternyata hanya kepadanya memang, tidak boleh kepada selain Allah. Dipertegaslah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Maka kata illa dalam bahasa Arab itu kuat, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Allah memerintahkan kamu, Tuhanmu memerintahkan untuk beribadah, untuk tidak beribadah kecuali iyyahu, hanya kepadanya. Saya kasih contoh kata-kata illa. Dakhalal muslimuna fil masjidi illa Muhammad. Semua orang-orang muslim sudah masuk ke masjid kecuali Muhammad. Maka kira-kira Muhammad ada di mana? Ada di luar masjid, belum masuk ke masjid. Semua sudah masuk ke masjid kecuali Muhammad. Maka yang tidak masuk ke masjid hanya Muhammad. Nah, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini makna daripada la ilaha illallah. Tiada Tuhan, itu makna yang sering kita hafal selama ini hanya sedikit. Tiada Tuhan selain Allah. Maka Syekh bin Baz itu menegaskan, ada tambahan, la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah. Artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Bukan hanya tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain kepada Allah. Artinya sembahan-sembahan yang lain itu menjadi batal, tidak sah. Ya. Tidak sah. Kemudian di ayat berikutnya pada surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, ini dipertegas lagi. Ya. Dan beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an. Dan jangan sekali-kali memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi yang tadi yang kita sebutkan, Allah memerintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah, itu seperti apa? Yaitu tidak memperserikatkan Allah dalam ibadah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca lagi ayat yang panjang ini, ayat 151 sampai 153, itu jawaban dari surat An-Nisa itu. Ya. Jawabannya lagi dari surat An-Nisa. Jadi ayat berikutnya itu menjawab yang belum jelas dari ayat sebelumnya. Maka Bapak Ibu, kalau yang pertama kita belum paham, maka baca ayat yang kedua. Masih kurang paham, baca ayat yang ketiga. Akhirnya kita khatam buku ini. Ya. Akhirnya satu bab kita bisa selesaikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah, jangan sekali-kali memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun ini semua selain Allah. Ya. Semua selain Allah. Sesuatu apapun itu maksudnya adalah seluruh makhluk Allah. Karena yang khalik, jadi yang di sini Bapak Ibu hanya ada khalik, ada makhluk. Siapa itu khalik? Pencipta. Ada pencipta, ada ciptaan. Nah, kira-kira kalau ada yang menyembah selain kepada Allah, pertama dia sudah yakin bahwa Tuhan hanya satu. Terus dia menyembah selain Allah. Terus siapa yang dia sembah? Khalik atau makhluk? Makhluk. Apa bedanya dengan dia?
Apa bedanya? Sama-sama makhluk. Gitu. Sama-sama makhluk. Apalagi mau nyembah antara sama-sama manusia. Orang Bapak Ibu sekalian, sesoleh apapun yang kita lihat hidupnya di dunia, kita hanya berdoa mudah-mudahan dia mendapatkan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang kita lihat itu menghantarkan dia masuk surga. Tapi apakah bisa kita pastikan bahwa orang soleh yang selama hidupnya yang saya lihat sudah pasti dapat surga? Ada yang menjamin? Nggak bisa kita jamin Bapak Ibu. Siapa yang menyampaikan kepada kita bahwa mereka pasti masuk surga? Dan orang meninggal itu tidak langsung mendapatkan surga. Kapan surga itu kita masuki semuanya? Kita akan masuki semua secara bersamaan Bapak Ibu kalau hari kiamat itu sudah datang. Setelah hari kiamat baru kita, itu pun perjalanannya masih panjang. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian yang meninggal dunia pada hari ini, mereka mendapatkan apa? Kalau dia akan masuk surga, mereka sudah mendapatkan nikmatnya kubur. Itu kisahnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca itu orang yang sudah meninggal, Masya Allah Bapak Ibu, orang yang mendapatkan nikmat kubur dan siksa kubur. Ya. Ketika orang meninggal dunia, itu Bapak Ibu sekalian, pulang orang-orang yang menguburkan kita, itu masih kalau masih kedengaran itu sendal jepitnya itu, dia sudah dibangunkan oleh malaikat, dibawa. Tidak menunggu sampai kita tidur di rumah keluarganya, enggak. Masih kedengaran orang-orang yang mengantar kita itu, sandal jepitnya yang terakhir itu, dia sudah dibangunkan di sana dan didudukkan. Ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka? Ma dinuka? Man nabiyuka?" Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa rasulmu? Maka orang yang akan mendapatkan nikmat kubur, yang nantinya akan masuk surga, mereka bisa jawab, mengatakan, Tuhan saya adalah Allah, agama saya adalah Islam, dan Nabi saya adalah Muhammad. Namun sebaliknya orang yang di dunia ahlu maksiat atau orang kafir, tidak pernah beribadah kepada Allah, waliyadzubillah, yang nantinya akan mendapatkan siksa kubur, yang nantinya akan mendapatkan siksa api neraka, mereka tidak bisa jawab itu. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian menyangka hari ini saya hafal, kemudian nanti kita akan hafal. Enggak. Sampai hari ini pun yang tidak hafal yang 3 jawaban tadi itu pun mereka bisa menjawabnya kalau dia akan menjadi penghuni surga. Ya. Yang kita tunggu Bapak Ibu sekalian adalah kasih sayang dari Allah. Ada juga yang pintar-pintar begini, yang memasukkan ke surga kan bukan amalan kita. Ya kan Bapak Ibu? Yang memasukkan ke surga bukan amalan kita. Karena kalau seandainya amalan kita, maka orang yang paling banyak amalannya pasti dia yang pertama masuk surga. Ternyata tidak. Yang akan memasukkan kita ke surga adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang cara kita adalah bagaimana untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kembali itu kan bukan ibadah yang akan memasukkan kita ke surga. Akhirnya dia tidak sholat, akhirnya tidak puasa, karena bukan itu katanya yang memasukkan ke surga. Maka saya pernah ketemu orang yang seperti itu. Saya jawab, baiklah kalau seperti itu. Yang memasukkan kita ke surga bukan sholat, puasa, zakat kita. Terus Anda tidak sholat, Anda mau mencari apa? Katanya mau mencari kasih sayang Allah. Bagaimana Allah akan menyayangi Anda sedangkan Anda tidak melakukan perintahnya? Yang wajar-wajar saya kita manusiawi Bapak Ibu sekalian, kalau nasuruh ki kemudian tidak mau ki, tiba-tiba kita mau minta, tidak nak kasih gitu, tidak nak kasih. Tapi kalau dia nasuruh ki, anak-anak misalnya kita suruh dia, kemudian setiap kita suruh dia lakukan, setiap yang diperintahkan dia kerjakan, tiba-tiba sebentar minta uang, mudah sekali kita kasih uang, gampang sekali, ikhlas sekali. Ya kira-kira seperti itulah. Walaupun kita tidak bisa menyamakan antara sifat manusia dengan sifat
Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah? Dengan menjalankan perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan baik dan benar, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bisa kita baca di rumah Bapak Ibu sekalian ayatnya dalam surat Al-An'am dari ayat 151 sampai 153. Saya sebutkan tadi bahwa ayat ini juga menafsirkan pada ayat-ayat yang sebelumnya yang masih kurang jelas. Jadi menafsirkan sebelumnya. Ayat-ayat ini kalau Bapak Ibu baca nanti itu berisi wasiat Allah, wasiat Allah kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Maka yang pertama yang disampaikan, jadi di sini Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Saya akan bacakan yang Tuhanmu haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Kamu tidak boleh memperserikatkan, menduakan Allah dalam beribadah. Kalau kita sholat hanya untuk Allah, kita puasa hanya lillahi ta'ala, kita beribadah semua jenis ibadah jangan sekali-kali untuk orang lain, jangan sekali-kali selain kepada Allah. Kemudian kenapa yang pertama yang disebutkan pada ayat ini adalah syirik? Karena inilah kezoliman yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Adapun selebihnya itu dosa-dosa maksiat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Jadi yang disebutkan pada ayat berikutnya sampai yang terakhir ayat 153 itu berisi tentang perintah dan kebanyakan tentang wasiat untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah syirik. Saya bacakan di dalam surah Al-Fatihah Bapak Ibu. Kita membaca di ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, rabbil alamin. Ini apa artinya? Rabbi artinya Tuhan, ya. Rabbi. Alhamdulillah, maha suci bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka al-alamin itu adalah al-alamin semesta alam, semua selain Allah. Disebutkan dalam tafsir al-alamin kullu ma siwallah. Maka Allah adalah Tuhan dan selain Allah itu semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita habiskan Bapak Ibu ya. Tape. Kemudian qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamahu falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila akhiril ayat wa anna hadza sirati mustaqima. Ya. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bacalah ayat ini. Jadi isinya sekali lagi Bapak Ibu itu berisi tentang wasiat. Wasiat yang pertama adalah untuk menjauhi syirik, yang kedua perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian yang ketiga adalah menjauhi larangan membunuh anak-anak, yang keempat adalah larangan mendekati maksiat, yang kelima larangan membunuh orang selain yang dengan cara yang benar. Membunuh orang dengan cara yang benar seperti dalam perang atau hudud, rajam dan seterusnya. Yang keenam ada mu'akli malil yatim. Tidak boleh makan makanan anak yatim. Jadi kalau ada sumbangan untuk anak yatim jangan kita yang makan karena itu haknya anak yatim. Ya, kemudian al-wafa'u bi ahdillah, yaitu memenuhi janji Allah. Al-kail wal waznu bil qisti. Di situ ada juga larangan untuk tidak tidak curang dalam timbangan. Yang ke-10 adil.
Jadi ada 10 di sana perintah dan larangan. Kemudian yang terakhir dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashirun fayattakilu. Akhrajahu fi sahihain. Ya, ini juga adalah penjelasan tentang ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledainya. Lalu bertanya kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya? Dan apa hak seorang hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah, ini penting Bapak Ibu. Hak Allah terhadap hambanya adalah bahwa seorang hamba itu harus menyembah Allah dan jangan menduakannya dalam ibadah. Jangan memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Dan hak seorang hamba kepada Allah di mana Allah tidak boleh mengazab seorang hamba yang tidak memperserikatkan Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah dan tidak boleh menduakan Allah. Dan hak kita dari Allah adalah Allah tidak boleh mengazab kita selama kita tidak menduakan Allah dalam beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan sekarang, sholatlah baik-baik, puasalah baik-baik. Apa yang Allah perintahkan, mari kita kerjakan dengan benar. Selama itu kita lakukan dan tidak menyekutukan Allah dari setiap ibadah yang kita lakukan tadi, maka kita ada haknya di sisi Allah. Hak kita apa tadi? Allah tidak boleh mengazab kita. Allah tidak akan mengazab kita. Tidak boleh dan tidak akan mengazab kita. La yu'adzibu man la yusyrika bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah, saya mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak saya menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampaikan dulu karena mereka akan meninggalkan amalan. Ya. Kenapa Rasulullah melarang untuk disampaikan? Khawatir mereka tidak sholat. Yang penting mereka yakin Allah Tuhan saya satu-satunya. Yang penting saya tidak menyembah selain Allah, kemudian tidak sholat, tidak puasa. Karena kalau hanya ini yang diyakini, maka orang bisa saja tidak perlu sholat. Karena di sini tidak ada perintah sholat, puasa, zakat. Yang penting kata Rasulullah SAW, haknya seorang hamba adalah tidak boleh mengazab seorang, Allah tidak boleh mengazab seorang hamba yang tidak menduakan Allah dari ibadahnya. Maka kata Nabi, jangan sampaikan ke orang-orang ini. Ya, ini khusus kepada orang yang sudah paham. Nah, faedah terakhir Bapak Ibu sekalian yang kita ambil dari hadis ini supaya tidak ngambang dan kita betul-betul paham dari hadis ini. Yang pertama adalah sifat tawaddu Nabi dan kesederhanaannya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau membonceng Mu'adz. Coba kalau sekarang seorang pemimpin mau membonceng rakyat biasa. Ya. Kalau sekarang mungkin bukan keledai, tapi mobil mewah. Kalau pemerintah Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin sopirnya, tidak mungkin dia yang nyetir, pasti ada sopirnya. Nah ini Rasulullah dia yang sopir dari keledainya. Kemudian dibonceng Mu'adz. Ini juga adalah keutamaan daripada Mu'adz bin Jabal. Dan termasuk ketawaduan Mu'adz bin Jabal ketika ditanya, tidak menjawab apapun karena di depannya yang bertanya adalah seorang Rasul. Kan Rasulullah yang bertanya, apa hak Allah terhadap hambanya? Apa hak seorang hamba kepada Allah? Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini ketawaduan Mu'adz bin Jabal. Yang bertanya ini adalah seorang Nabi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup yang kita sampaikan. Mudah-mudahan muqaddimah atau pembuka dari kitab kita ini banyak faedah yang bisa kita ambil dan bisa mengantarkan kita kepada
untuk bersemangat terus belajar, khususnya untuk menghadiri kitab ini Bapak Ibu sekalian, mempelajari kitab ini, karena ini kalau bisa kita khatam insya Allah ya, mungkin sebelumnya ada syubhat-syubhat, mungkin ada unsur-unsur kesyirikan yang kita lakukan sebelumnya, mungkin masih ada unsur-unsur maksiat yang kita lakukan sebelumnya. Dengan kitab ini insya Allah memberikan ilmu kepada kita, membukakan hati kita dan mengantarkan kepada jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.